wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelompok 10 kontemporer tentang naratif terapi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar naratif terapi. Pengertian naratif terapi adalah bentuk terapi yang bertujuan untuk memisahkan individu dari masalah atau memungkinkan individu mengeksternalisasi masalah mereka dan bukan untuk menginternalisasi dalam bentuk cerita. Naratif terapi berfokus pada efek masalah pada kehidupan masyarakat, bukan pada masalah sebagai bagian dalam atau bagian dari orang. Prinsip-prinsip terapi narasi. 1. Realitas sosial dibangun, yang berarti bahwa interaksi dan dialog memberi dampak kita mengetahui realitas yang ada. 2. Realitas dipengaruhi dan dikomunikasikan melalui bahasa, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berbicara bahasa yang berbeda mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dan pengalaman yang sama. 3. Melalui sebuah narasi yang dapat dipahami membantu kita untuk mengatur dan mempertahankan realitas kita. Dengan kata lain, cerita dan narasi membantu kita untuk memahami pengalaman kita. Teknik terapi narasi ini ada 5. Yang pertama, teknik menceritakan suatu kisah. Pekerjaan konselor dalam terapi narasi adalah untuk membantu konseli menemukan suara mereka dan menceritakan kisah mereka dalam kata-kata mereka sendiri. 2. Teknik eksternalisasi. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah dan kadang pemberian nama kepada masalah tersebut. 3. Teknik dekonstruksi. Membuat lebih spesifik dan menghindari generalisasi secara berlebihan. 4. Penemuan hasil yang unik. Teknik hasil yang unik dapat membantu klien untuk mengubah perspektif mereka dan merasakan narasi yang lebih positif dan memberi hidup. 5. Eksistensialisme. Terapi narasi mendorong individu untuk membuat makna mereka sendiri dan menemukan tujuan mereka sendiri daripada mencari beberapa yang sudah ada. Langkah-langkah dalam proses terapi narasi. Yang pertama, berkolaborasi dengan konseli agar konseli datang dengan penerimaan terhadap masalahnya. 2. Melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan. 3. Menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati konseli. Yang keempat, meminta konseli untuk melihat ceritanya dalam perspektif yang berbeda dengan menawarkan alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima, menemukan bukti histori untuk mendukung pandangan baru dari konseli sebagai orang yang cukup kompeten menantang, mengalahkan, untuk keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang keenam,
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Dwi Agusti. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan dari naratif terapi. Baiklah, penerapan efektif dari narasi terapi ini lebih bergantung pada sikap atau perspektif terapis daripada teknik. Dalam praktik terapi narasi tidak ada penempatan agenda kerja, tidak ada formula atau cara yang baku yang dapat diikuti terapis lainnya untuk menetapkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan terapi. Jika konseling dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang terformulasi atau secara baku, konseling akan merasa bahwa segala sesuatu yang dilakukan selama sesi konseling terhadap mereka sudah direncanakan dan mereka merasa tidak didengarkan percakapannya selama konseling karena hal-hal baru yang muncul tidak dapat merespon. Kemudian, konseling narasi ini tidak dapat diterapkan tanpa didasari oleh karakteristik terapis yang mampu menciptakan suasana yang mendorong konseli untuk melihat kisah mereka dari berbagai perspektif. Pendekatan narasi bukan hanya sebuah penerapan keterampilan karena ia memiliki kerangka yang konseptual. Kerangka konseptualnya atau teorinya adalah teori yang diterapkan dalam terapi atau praktik yang digunakan untuk membantu konseli menemukan makna baru dan kemungkinan baru dalam hidup mereka. Yaitu konseli dapat melakukan beberapa kegiatan ini dalam melakukan naratif terapi, yaitu yang pertama dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih. Pertanyaan yang lebih ini yaitu pertanyaan terapis mungkin tidak langsung terdengar sebagai sebuah pertanyaan. Pertanyaan mungkin saja implisit dalam percakapan. Pertanyaan diajukan dapat berupa bagian dialog tertentu atau pertanyaan mengenai dialog sebelumnya yang belum jelas diceritakan, atau pertanyaan mengenai peristiwa yang unik, dan pertanyaan dapat mengenai eksplorasi budaya konseli yang dominan terhadap hidupnya. Apapun tujuannya, pertanyaan yang sering diajukan merupakan lingkaran atau relasi dengan pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan yang akan diajukan selanjutnya, yaitu yang selanjutnya dengan pencarian hasil yang unik. Dalam pendekatan narasi, pertanyaan eksternalisasi adalah pertanyaan yang diikuti dengan hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang kesuksesan mengenai masalah mereka sendiri. Terapis mungkin bertanya, apakah pernah Anda waktu di masa kemarahan ingin membawa Anda menyerah menghadapi masalah tersebut? Atau apakah ketika hal itu terjadi, Anda masih seperti Anda sendiri? Bagaimana Anda dapat melakukannya? Pertanyaan-pertanyaan ini ditunjukkan untuk menyoroti masalah ketika masalah telah ditangani dengan sukses. Hasil unik biasanya sering ditemukan di masa lalu atau masa kini. Tetapi terapis juga dapat membuat hipotesis untuk masa depan si klien. Dan yang ketiga yaitu cerita alternatif dan retelling, yaitu membangun baru cerita berlangsung jalan dengan deskonstruksi. Dan terapi narasi terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita baru dari si klien. Orang dapat terus-menerus dan secara aktif menulis kembali kehidupan mereka melalui hasil unik atau sesuatu yang dapat diprediksi oleh cerita yang penuh dengan masalah sebelumnya. Sebuah kesadaran klien dengan wawancara yang bersifat naratif datang ketika klien membuat pilihan apakah akan terus hidup dengan masalahnya atau membuat cerita dengan alternatif cerita baru mengenai diri mereka, yaitu dengan menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Nah, berikut adalah penjelasan kegiatan dari kegiatan naratif terapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Veronica dari Prodi Pendidikan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan naratif terapi. Yang pertama ada kelebihan naratif terapi. 1. Naratif terapi memiliki nilai. 2. Mendapatkan solusi yang lebih cepat. Yang ketiga, lebih fleksibel dan dapat dikombinasikan dengan yang lain. 4.
bisa diterapkan di segala jenjang umur dan status sosial. Yang kelima, cerita dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lainnya sebagai warisan dari keluarga mereka. Yang keenam, bisa berbagi perasaan dengan orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan hubungan yang dekat. Yang kedelapan, memungkinkan orang untuk mengenali kemampuan mereka. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu partisipasi. Yang kedua, yaitu kekurangan naratif terapi. Yang pertama, cerita dapat dibuat-buat. Dan terakhir, membutuhkan waktu yang panjang. Terima kasih. Hai teman-teman, jadi saya di sini mau ngasih tahu ke kamu apa aja sih permasalahan yang dapat dipecahkan dalam terapi naratif ini. Menurut kamu apa ya? Pertama, individu yang tidak dapat mengeksplorasi ke dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, individu yang selalu dibayang-bayangi dengan harapan atau keinginan, aspirasi, ketakutan, atau bahkan luka emosional. Yang ketiga, individu yang ditinggal oleh cerita-cerita atau narasi yang lalu yang diakibatkan oleh penderitaan, ketakutan, atau bahkan hal yang tidak berharga. Terakhir, permasalahan yang dapat dipecahkan dari terapi naratif ini ialah konsep diri yang lemah. Artinya dengan menggunakan terapi naratif akan meningkatkan konsep diri siswa atau peserta didik kita.